Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di rumah Tennessee. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan STB merek Advan 01 yang kendalanya di sini mati total. Di sini setelah saya cek, saya coba ganti bagian kapasitor. Tetap saja yang 16 volt 1000 mikro tetap saja mati total. Setelah itu saya cek kembali, ternyata ada konslet atau arus singkat. Jadi di sini ada penyebab yang mati totalnya ini disebabkan karena ada konslet atau hubungan singkat yang akhirnya di sini menyebabkan mati total. Walaupun saya sudah ganti bagian kapasitor, tetap saja karena di sini ada yang konslet. Biasanya hal ini mati total kadang itu dikarenakan ada bagian kapasitor yang sudah mati. Oke, di sini saya sudah rapikan karena sudah jelas. Sekalian saya ganti untuk bagian kapasitor yang bagian ini, karena sudah beli eman-eman kalau tidak dipasang. Jadi bagaimana caranya untuk mencari bagian mana yang konslet dan bagian mana yang tidak konslet. Karena kalau kayak gini rumit kelihatannya, karena tidak akan ketahuan. Jadi caranya saya menggunakan baterai 6 volt. Baterai apa saja, baterai HP tidak apa-apa, teman-teman menggunakan baterai HP tidak masalah. Sedangkan saya di sini menggunakan baterai atau aki dengan cara menghubungkan langsung pada bagian power supply atau di bagian in pada primer. Jadi saya letakkan untuk bagian negatif pada bagian PCB yang lebar ini atau bagian main, letakkan di mana saja asalkan di bagian main. Sedangkan yang positif saya letakkan di konsumsi arus di bagian 5 volt. Nah, di sini untuk bagian 5 volt ada di sebelah dekat trafo, atau di bagian kapasitor kita sambungkan di bagian kapasitor tidak ada masalah, atau di bagian diode sebelum kapasitor tidak ada masalah. Jangan di sebelum diode, kita pasang di setelah diode atau di kapasitor ini, karena takut ada arus balik ke bagian rangkaian sebelumnya. Jadi saya konsletkan atau saya sentuhkan pada bagian kapasitor ini untuk yang plus, jangan dibalik, jangan diletakkan di mainnya. Kita letakkan di plusnya, plus ketemu plus di bagian kapasitor. Setelah itu kita raba, kita sentuhkan sebentar, lalu kita raba, lepas raba bagian komponen-komponen ini ada yang panas atau tidak. Setelah saya coba tadi, maaf belum sempat divideokan tadi, saya coba seperti ini, saya sentuhkan lama, cabut lama, pasang lama, pasang seperti itu. Disentuhkan kayak gini, akhirnya ada yang hangus, ada yang terbakar. Ini yang menyebabkan STB ini tidak bisa mau menyala. Di bagian resistor ini, entah apakah resistor ini yang terbakar ataupun kapasitor, saya nggak tahu karena sudah hangus, sudah berasap tadi. Akhirnya saya putuskan untuk bagian kapasitor ini saya lepas, saya buang, saya copot untuk mengantisipasi biar tidak konslet. Seperti itu. Ini saya sudah lepas. Mohon maaf karena blur. Di sini saya sudah lepas untuk bagian komponennya yang sudah konslet. Setelah dilepas untuk bagian komponen yang sudah konslet, setelah itu baru saya akan coba. Ternyata alhamdulillah
Untuk bagian STB ini sudah menyala dengan normal. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah menyala normal. Jaringan sudah ada, gambar jaringan, dan juga tidak booting, langsung masuk pada nomor. Berarti di sini kendalanya karena konslet. Ada sebagian mati total itu dikarenakan ada bagian komponen yang rusak, bukan konslet. Ya, konslet sama dengan rusak, namun di bagian power supply-nya yang rusak kadang. Di sini ketepatan ada yang konslet, jadi tegangan power supply tidak mau mengirim karena ada konslet. Sebelum dibongkar memang saya tadi sudah coba. Di sini kendalanya memang mati total dan ada bunyi nyit seperti itu, kayak bunyi apa itu berdenyit. Berarti itu ada konslet. Kalau teman-teman punya STB mati total dan ada bunyi nyit seperti itu kayak bunyi jangkrik, bukan jangkrik, apa itu namanya, intinya bunyi kayak gitulah, berarti itu ada masalah konslet. Untuk cara mengatasinya ya seperti itu yang saya paparkan tadi. Dikasih tegangan minimal itu 5 volt atau 4 volt, bisa kita sentuhkan, kita pasang seperti itu. Pasti yang konslet itu pasti akan terbakar. Ya kalau seandainya IC-nya yang rusak, ya kita ganti, kita beli seperti itu. Tidak bisa dilepas langsung dinyalakan, tidak mungkin menyala seperti itu. Kayak IC kelabang kayak gini. Kalau cuma kapasitor, asalkan bukan komponen inti, itu masih insya Allah bisa menyala. Bila teman-teman mengalami hal seperti itu, coba teman-teman selidiki dulu atau dicari dulu apa penyebabnya. Dan apabila teman-teman tidak mengerti atau masih belum paham, mungkin coba tanyakan di kolom komentar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan di sini cuma tinggal perakitan saja. Dan insya Allah dijamin ini pasti keluar siarannya karena sudah masuk pada nomor. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya.